Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. Dokuritsu Jumbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI menggelar sidang perdananya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara. Rajiman, Ichibangase, Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang pada hari ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentunya seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan rumusan tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu: pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan hal ini? Ini karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa. Kebersamaan ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan saya usulkan di antaranya: 1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan lahir batin; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan. Saya ada 3 syarat yang diajukan dalam dasar negara Indonesia, yaitu bentuk negara Indonesia, hubungan negara, agama, dan bentuk pemerintahan Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Pada hari dan kesempatan ini, saya akan mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang akan dinamakan Dasar Negara Indonesia, yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat dan atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Hingga akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom, dan tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari tangan saya untuk menyampaikan undangan Terauchi untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Karena untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bu. Kapan dan di mana kita membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan perbincangan ini pada besok lusa. Sampai jumpa besok hari. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan memberikan perlengkapan pada negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tidak perlu khawatir, kami akan menentukannya, dan jelas Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah Hindia Belanda? Mungkin wilayah Indonesia bisa mengikuti wilayah tersebut.
Pertemuan tersebut hanyalah tipu muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Saya belum yakin kalau Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar akan berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin saja Syahrir itu benar, karena memang terdapat keganjilan pada sikap Jepang. Tapi saya mendapat berita tersebut dari radio, Bung. Tapi, Bung, menurut saya PPKI itu adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan hanya omong kosong belakang dari Jepang. Sudahlah, yakinlah saja pada Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Uikana, Darwis, dan Chairul Soleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mendengar berita tersebut, kita harus bergegas untuk mendesak golongan tua agar segera menyelenggarakan proklamasi Indonesia. Iya, saya setuju dengan Bung Sultan. Mana mungkin Jepang bisa memberikan kemerdekaannya kepada kita, sedangkan mereka sendiri sekarang keadaannya dalam keadaan genting. Nah, jika sekarang kita ke tempat kediaman Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita sembunyikan di tempat yang aman. Setuju dengan Bung Darwis. Tapi siapa yang akan mengunjungi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana jika saya, Bung Ikana, dan Bung Chairul menuju kediaman Bung Karno dan Bung Hatta? Kami setuju dengan Anda. Akhirnya, mereka mengunjungi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Kediaman yang pertama kali dikunjungi oleh para golongan muda adalah kediaman Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa kata Bung Ikana? Begini Bung Hatta, apakah Bung Hatta telah mendengar bahwa Jepang telah bertekuk lutut kepada sekutu? Sudah mendengar berita tersebut. Masuk Bung Ikana datang kemari apa? Bung, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita manfaatkan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang tidak mungkin bisa menepati janjinya jika keadaan mereka sedang genting seperti ini. Jadi ayolah kita segera melaksanakan proklamasi ini dengan segera. Tapi apakah kalian sudah bilang ke Soekarno bahwa kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sudah bilang kepada Soekarno, dan Soekarno pun setuju dengan rencana ini. Baiklah kalau gitu, saya akan menyiapkan barang-barang yang akan segera dibawa. Baiklah Bung, sambil menunggu Anda berkemas pakaian, saya akan menjemput Soekarno terlebih dahulu. Baiklah kalau gitu. Akhirnya, para pemuda tersebut menuju ke rumah Soekarno untuk menjemput Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apakah ada masalah? Begini Bung, kita tengah terdesak dengan Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini sebelum terlambat. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Sudahlah Bung, ikutlah saja dengan kami. Bung Hatta pun telah setuju dengan rencana ini. Baiklah, saya akan mengambil barang-barang terlebih dahulu. Baiklah, saya akan tunggu di luar Bung. Pada tanggal 16 Agustus dini hari, Soekarno beserta Fatmawati dan Mohatta ikut dengan golongan pemuda di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, mereka dibawa ke rumah salah seorang pengusaha Cina yang bernama Jiao Qisiong. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita merdeka. Apalagi dengan kondisi pejuang kita yang saat ini siap dengan semua resiko yang akan diberikan oleh Jepang. Apakah kalian yakin? Kami yakin 100% Pak. Jakarta, golongan muda yaitu Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Maka tawaran rumah Laksana Maida diterima sebagai tempat rapat PPKI.
Maaf Laksmana Maeda, apakah kami boleh menggunakan rumah Anda? Silakan, pakailah rumah saya ini. Tapi saya tidak mau ikut campur dengan urusan kalian. Silakan saja kalau Anda ingin memakainya. Makasih atas izinnya Laksamana Maeda. Setelah mendapat izin dari Laksamana Muda Maeda, giliran Soekarno dan Mohatta menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto untuk mendapat izin memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi, Jenderal Moichiro Yamamoto tidak mau menemui Soekarno dan Mohatta. Akhirnya, Nishimura mengemukakan perintah dari Tokyo. Kalian tidak boleh memerdekakan dahulu, karena perintah melarang kalian merdeka. Mengapa? Bukankah hak kami, hak bangsa Indonesia untuk merdeka? Benar, tapi bukankah Jepang harus menjaga Indonesia dalam status quo? Tapi kita mempunyai hak dan Anda tidak dapat melarang kami untuk merdeka, karena kalian tidak mempunyai hak. Setelah dari rumah Nishimura, Soekarno dan Mohatta segera menuju rumah Laksamana Maeda guna melaksanakan rapat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Penyusunan teks proklamasi disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sudiro, dan Seyuti Melik. Baiklah, kita mulai dengan membuat proklamasi. Setelah selesai, lalu kita mulai Seyuti Melik bagaimana? Baiklah. Pembuatan proklamasi itu berlangsung sangat panas. Lalu, setelah konsep proklamasi selesai, barulah Seyuti Melik mengetiknya pada mesin ketik. Perundingan itu pun dilaksanakan oleh golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, teks proklamasi telah selesai juga. Lalu di mana kita akan bacakan teks ini? Bagaimana kita bacakan di lapangan Ikada? Baiklah kalau begitu. Pak Soekarno pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan sang istri. Bagaimana Pak? Apa sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah, Bu. Bu, tolong lihatkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Akhirnya, proklamasi tersebut akan dibacakan Soekarno besok pagi di lapangan Ikada. Akhirnya, bendera tersebut akan dikibarkan oleh Latif Hedra Ningrat, seorang prajurit peta yang dibangun oleh Suhut. Bagaimana ini? Sudah jam 4 pagi tapi proklamasi dibacakan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Soekarno? Bapak di kamar, ia sedang sakit dan ia kesehatannya menurut sejak pagi tadi. Kalau begitu bolehkah saya menemui Soekarno? Oh ya, boleh. Silakan masuk. Temuinya Soekarno di kamarnya oleh Mohatta. Ternyata memang benar Soekarno ini tengah sakit demam dan Soekarno tidak dapat bangun. Bung, bagaimana dengan proklamasi ini? Bung, apakah kita harus mundur kembali kemerdekaan ini? Bung, apakah para rakyat tidak kecewa dengan keputusan ini? Akhirnya, setelah dibujuk oleh Mohatta, Soekarno pun bergegas bangun dan memakai baju safarinya yang biasa ia pakai untuk acara penting. Keluarnya Soekarno dari kamarnya disambut baik oleh semua rakyat Indonesia yang berada di depan rumah Soekarno. Akhirnya, Soekarno pun memutuskan untuk membacakan proklamasi di depan rumahnya. Pak, ini bendera yang saya jahit waktu itu, saya jahit untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Fatma, berkatmu kemerdekaan ini sangat terasa sempurna. Di sana tempat lahir beta. Lalu segera mungkin, upacara kemerdekaan tersebut dilaksanakannya di depan rumah Soekarno.
Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Kita udah merdeka, Iya sih. Iya. Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan daerah seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat jam 10 pagi, di depan rumah Soekarno di Jalan Pegang Sangan Timur 56, telah dibacakannya proklamasi beserta berkibarnya bendera merah putih dan hadirnya nyanyian Indonesia Raya. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang dilanjutkan dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian, terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.